Damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Kakak pikir kabar kalian kabar yang baik. Kita bertemu lagi di minggu yang ceria ini bersama Kak Nela Tambunan dan Kak Pelangi Ambarita. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yaitu Happy Happy Sunday School. Kita bernyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Ku datang ke rumah-Mu Tuhan, happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altar-Mu, happy, happy, happy Sunday School. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey! Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami masih dapat bisa berkumpul dengan memulai ibadah kami. Ya Tuhan, sekiranya Kau memberikan kami kesehatan, memberikan kami hikmah dan kebijaksanaan, biarpun kami tetap berada di rumah, Kamu tetap memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, orang tua kami dimanapun berada, ya Tuhan tetap berikan mereka kesehatan, biarpun mereka pergi bekerja, berikanlah mereka tetap kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Mari kita dengarkan hukum Allah dari titah keempat. Begini bunyinya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian titah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarkanlah epistel atau ayat bulanan yang ditetapkan untuk hari Minggu dari Markus 16 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu Ia berkata kepada mereka, beritakanlah Injil kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Marilah kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Pasti semua sehat kan? Inang yakin semua pasti sehat. Yang pertama, minggu kita hari ini Minggu Pentakosta yang pertama, Parningotan Hasasaur Nitondi Parbadia. Topik minggu kita, Tondi ni Jahoba Manogu Tuhasonangan. Bahasa Indonesianya Roh yang Menuntun. Yang kedua, gereja kita mengadakan kegiatan mewarnai untuk anak sekolah minggu dari TK sampai kelas 6 SD. Bahan mewarnai dapat diminta melalui sintua lingkungan masing-masing. Dan bagi adik-adik yang sudah selesai mewarnai, harap mengembalikannya ke sintua lingkungan masing-masing. Batas pengumpulan tanggal 7 Juni 2020. Salam sehat adik-adik. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sambil memberikan persembahan kita. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini adalah hari Pentakosta. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk itu persiapkan hatinya, persiapkan pikirannya. Kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara hidup kami, terima kasih ya Tuhan buat semua berkat, anugerah, dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur minggu ini kami masih bisa beribadah kepadamu, walau masih harus di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, agar kiranya kuasa Roh Kudus mengajari kami supaya kami mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik, kita baca firman Tuhan untuk kita minggu ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita dan Bunda akan bacakan untuk kita. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita sendiri mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Baik adik-adik, itulah isi firman kita. Untuk memudahkan adik-adik mengerti isi firman kita saksikan video berikut ini. Sama-sama kita saksikan ya. Nanti Bunda akan jelaskan lagi apa isinya. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik,
Kalian sudah saksikan videonya, bagaimana orang-orang percaya itu, rasul-rasul Yesus itu berkumpul dalam satu ruangan, dan tiba-tiba satu berbahasa Inggris, satu berbahasa Jerman, satu berbahasa Batak, satu berbahasa Simalungun, tapi mereka saling mengerti apa yang dikatakan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka. Sebelum sampai situ, Bunda mau ingatkan dulu kita cerita-cerita sebelumnya. Nah, coba adik-adik perhatikan. Masih ingat kisah ini? Masih ingat kisah ini? Kisah apa? Iya, kisah saat Yesus harus mati di kayu salib. Iya, dia mati karena apa? Tuhan Yesus mati karena dosa Bunda, karena dosa adik-adik sekolah minggu semua. Iya, setelah Yesus mati di kayu salib, 3 hari kemudian apa yang terjadi? Iya, Tuhan Yesus bangkit. Betul sekali, Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan kematian. Itu yang kita sebut dengan Paskah. Betul, memang kalian pintar. Sayangnya kemarin kita Paskah harus di rumah ya. Iya, Paskah itu 3 hari setelah kematian Yesus, atau yang kita sebut kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, minggu lalu, hari Kamis lalu, kalian ibadah juga di rumah kan? Tahu kalian ibadah itu dalam rangka apa hari Kamis? Itu adalah 40 hari setelah Yesus bangkit, atau 40 hari setelah Paskah. Apa yang kita rayakan di situ? Setelah Yesus bangkit, dia naik ke surga ya. Di depan murid-muridnya, dia naik ke surga. Tuhan Yesus ngapain naik ke surga ya? Iya, Tuhan Yesus itu tidak sama lagi dengan manusia. Dia harus kembali kepada Bapaknya. Dia akan siapkan tempat untuk kita di sorga, untuk Bunda, untuk adik-adik sekolah minggu yang baik. Dia akan naik ke sorga. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya sedih. Oh, Tuhan Yesus, siapa teman kami di dunia? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Jangan takut. Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong. Yang penting murid-murid Yesus pergilah ke seluruh dunia dan sampaikanlah berita tentang kebenaran firman Tuhan. Nanti aku akan kirimkan Roh Kudus. Dia akan sebagai penghibur, dia akan sebagai penolong bagimu. Jadi nggak usah takut. Ya, itu kejadiannya. Nah, setelah ini tadi kan hari ke-40 setelah Paskah, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Hari ke-50 setelah Paskah, itulah yang kita rayakan hari ini. Hari apa, ada yang tahu? Teng-teneng, hari Pentakostal, 50 hari setelah Yesus bangkit. Pentakosta, apa sih maksudnya ya? Tadi udah lihat videonya kan? Iya, hari Pentakosta itu hari Tuhan Yesus menepati janjinya. Dia turunkan Roh Kudus untuk menemani murid-murid Yesus sebagai penolong dan penghibur. Iya, dalam bentuk apa ya waktu itu ya? Dalam bentuk lidah-lidah api. Kira-kira begini nih, lidah api di atas kepala murid-murid. Kelihatan gak ya? Iya. Nah, adik-adik, itu adalah kisah waktu Yesus baru naik ke sorga. Sekarang kita sudah menerima Roh Kudus itu. Begitu kita dibaptis di dalam nama Tuhan, kita sudah terima Roh Kudus itu. Jadi Bunda sudah punya Roh Kudus itu, kamu juga sudah punya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Jadi dia dikirim untuk menjadi penghibur, penolong untuk kita. Jadi nggak ada alasan untuk sedih, harus selalu sukacita ya. Tidak ada alasan untuk bersusah, berbeban berat, marah-marah, ketakutan, nggak perlu, karena ada Roh Kudus yang Tuhan kirimkan. Loh, sekarang Bunda nggak kelihatan ya Roh Kudusnya? Iya, Roh Kudus itu sekarang nggak kelihatan, kayak api-api nggak kelihatan, tapi Roh Kudusnya ada di hati kita semua. Bagaimana kita dengar suara Roh Kudus? Supaya Roh Kudusnya bekerja di hati kita selalu, menolong dan menghibur kita, ada 2 caranya. Apa caranya, mau tahu? Nah, yang pertama adalah
tetap rajin baca firman Tuhan. Semua tentang Tuhan kita, semua tentang Yesus kita, semua tentang Roh Penolong ada di dalam sini. Kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita makin kenal Tuhan Yesus itu maunya saya jadi anak yang jujur. Tuhan Yesus itu mau saya anak yang hormat sama orang tua. Semua ada di sini. Makin kita rajin baca firman, makin nanti Roh Kudus mengajari kita. Kalau misalnya mamanya memanggil, tolong bantu, sedangkan siaran TV lagi main, misalnya apa ya siaran TV? Pokemon bukan ya? Atau lagi main film putri-putri gitu ya. Terus kita ada godaan setan, nanti aja nolong mamanya gitu. Nah nanti Roh Kudus akan bisikkan, ayo bantu orang tua dulu, nanti lagi nontonnya. Nah kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita akan semakin dengar apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi tetap harus baca firman Tuhan supaya makin bertumbuh, makin pintar dan makin sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus rajin berdoa. Kenapa? Berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Nah, semakin rajin kita berdoa, Tuhan akan semakin mengenal suara kita. Dan Tuhan akan selalu senang kalau adik-adik rajin berdoa. Kalau adik-adik sudah lipat tangan, langsung Tuhan lihat, anakku datang berdoa. Nah, kita harus rajin berdoa. Kalau kita semakin rajin berdoa, semuanya kita ceritakan sama Tuhan, Roh Kudus akan datang. Dia akan bilang, Tuhan suka sama kamu. Kamu rajin berdoa, kamu rajin baca firman, kamu hormat sama orang tua. Nah, kalau kita terus setiap hari melakukan itu, nanti kita akan semakin berbuah. Ayo, siapa yang ingat buah-buah roh? Iya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu kan buah-buah roh. Nah, kalau mau dipimpin Roh Kudus, harus tetap rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, nanti hidupmu akan semakin baik, semakin penuh kasih, semakin memaafkan, dan kamu akan disukai oleh Tuhan. Itu adalah syarat supaya hidup di dalam Roh Kudus. Nanti hidupmu akan semakin baik, dan otomatis orang-orang yang takut akan Tuhan pasti jadi anak berhasil. Mau kan jadi anak berhasil? Mau jadi dokter yang hebat, mau jadi guru yang hebat, mau jadi penolong yang hebat, itu harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Baik adik-adik, kalian siap dipimpin Roh Kudus? Iya, kita harus siap dipimpin Roh Kudus ya, supaya hidup kita makin besar, makin dewasa, makin takut akan Tuhan, dan makin disenangi Tuhan. Baik adik-adik, demikian firman kita minggu ini. Yang siap untuk melakukan firman Tuhan minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu yang Engkau sampaikan pada kami di minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Ajarilah Tuhan supaya kami lebih dengar-dengaran akan ajaran-ajaran Roh Kudus, sehingga kami semakin mengerti dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sepanjang minggu ini. Kami akan jalani minggu ini bersama Tuhan, bersama pimpinan Roh Kudus. Kami mohon Engkau memberkati kami Tuhan. Berkati kami supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan yang berjuang untuk kehidupan kami. Berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, dan berikan rezeki. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami, untuk penyakit COVID-19 yang membuat kami jauh dengan gereja Tuhan. Tuhan,
berkati bangsa kami, jauhkan segala sakit penyakit, supaya kami bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan, beribadah bersama teman-teman, memuji memuliakan Tuhan seperti dulu kala lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami, jiwa raga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup kebaktian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku
bukan menari seperti Daud menari.